tidur lagi dia kan. Waduh. Padahal saya udah capek loh bangunin Pak Billing ini. Tuh, Dia pakai payah kali. kentongan-kentongan gini, Iya, nggak bangun juga. Kayak perlu diambil air nih. Aku cuman berkat di baja Pak, tapi nanti Siram terus. Nah ini masa-masa corona loh Pak RT. Nanti kalau udah pingsan. Assalamualaikum. Salam. Ya masuk Sat. Assalamualaikum. Masya Allah. Wah ini kumpul rame-rame nih. Pak RT. Ini bawa makanan ini. Repot-repot. Iya untuk makan sahur nih Pak. Saya udah duluan tadi. Kau taruh dapur aja lah ya. Jangan untuk saya. Untuk saya itu ya. Opo. Hidup ya. Alhamdulillah ini Pak RT. Ini tadi lagi bangunin Nah, kenapa nih Pak Biring nih? nggak mau sahur ya Zat. Payah kali bangun. Aduh. Udah bangun pun nggak mau makan sahur. Ih, nggak selera kali Pak Ustad. Saya Begadang kali ini enggak? Begadang. Cuma Oh iya. sama teman-teman online lagi main game gitu. Iya, namun juga hari ini kan masih libur, nggak kemana-mana gitu. Puasa pertama. Ini yang lain udah pada sahur ini belum? Udah Sat. Nih tinggal nih tinggal Bang orang Biring. nih. Ini kalau makan jago memang Pak Ustad. Kan. Yang mana? Ya duanya ya. Kan jago kata Pak Selamat. Sat, ya namanya orang Ramadan itu Sat ya. Identiknya kan sama sahur, terus buka puasa. Masa dia nggak mau bangun sahur Sat? Cari-cari pembenaran Bos. Ya, kita tanya lah sama Ustaz. Kalau kita nggak selera, puasa kan nggak mesti sahur Bos. Ya itu gini, masalah sahur itu pertama kita lihat dulu, ya kan? Memang ini kadang-kadang banyak orang yang kaum muslimin ini pada saat ini makan sahur itu belum satu yang jadi satu kebiasaan, karena memang makan waktunya yang nggak tepat, karena biasanya pola makan. Pola makan biasanya kan ada sarapan pagi, makan pagi atau dibilang makan pagi, kemudian makan siang, makan malam. Nah sahur ini makan apa? Maka juga itu dikatakan secara istilah dikatakan makan sahur. Sahur itu dari kalimat sihir. Oh kan? Pernah sihir kan? Tersihir nanti. Makan sahur. Ya. Jadi makan sahur itu sihir asalnya. Jadi waktunya nggak jelas. Sama kalau orang tersihir itu kadang-kadang nggak tahu dia melakukan cinta, tiba-tiba cinta aja. Yang pertamanya benci ya, Pak Selamat misalnya lihat gadis ini benci, tiba-tiba besok disihir jadi suka, sesuka-sukanya. Jadi melakukan itu tanpa berdasarkan kesadaran. Jadi nggak jelas dia. Nah begitu juga disebut dengan istilah sahur. Sahur itu adalah makan yang tidak jelas waktunya. Jadi apakah makan pagi bukan, makan malam bukan, itu dia. Biarpun tidak jelas secara waktu, namun jelas secara fadilah. Maka kata Rasulullah SAW itu dikatakan, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bahwasanya makanlah makan sahur karena di dalamnya ada keberkahan. Barokah makan sahur makannya. Barokah itu. Iya tahu lah aku. Tapi kalau kita nggak bisa makan sahur, kayak makan kerikil nasi itu masuk ke tenggorokan ini. Ya, nah itu juga dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan seandainya bagi kita yang makan sahur nggak bisa, maka biarpun walau meneguk setegukan air. Teguk aja. Karena dikatakan dalam hadis itu fadilahnya bahwasanya sesungguhnya malaikat, kemudian Allah maka mendoakan bagi orang-orang yang bersahur, yang minum air itu nggak bisa mungkin makan banyak atau kurma lah, setidaknya kurma menjadi satu energi karena dia akan didoakan oleh Allah dan malaikat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan makan sahur itu adalah fadilahnya kita menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Karena biasanya ada tradisi-tradisi atau syariat-syariat sebelum umat Nabi Muhammad itu juga puasa. Jadi mereka juga melakukan sahur. Contoh dikatakan dalam Al-Quran itu, dikatakan Maryam itu fa inni nadartu lirrahmani shauma. Kata Maryam, ya Allah, saya bernazar untuk melakukan puasa. Maka kata para ulama, Maryam juga melakukan puasa. Nah umat-umat sebelum Rasulullah puasanya apa? Mereka tidak boleh ngomong, ya kan, tidak boleh makan, tidak boleh ngomong sama sekali. Nah umat Nabi Daud dikatakan puasanya hari ini puasa, besok nggak puasa, besoknya puasa, kelang satu hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Nah jadi lebih banyak. Nah mereka juga dikatakan melakukan puasa, akan tetapi kata Rasulullah itu, maka bersahurlah, sesungguhnya ahlul kitab itu kalau mau puasa tidak melakukan sahur. Jadi kalau mau menyelisih, kita harus menyelisih, menyelisih ahlul kitab. Jadi makanlah
biarpun sedikit ya Pak, selamat ya Pak Bir ya. Biarpun sedikit makan, karena itu fadilahnya cukup besar. Oh gitu Pak Ustadz. Mau sampean nggak nyelisihin orang-orang anu tadi, alur kitab tuh. Oh, berarti harus dibiasakan juga makan sahur ini Pak Iya. Ustadz ya. Terus gitu, tapi itu kan bukan syarat sah puasa Pak Ustadz. Iya, itu secara jumhur ulama dikatakan kesepakatan ulama, sahur itu bukan satu hal yang wajib, bukan. Iya. Tetapi itu dikatakan sunnah. Itu adalah sunnah. Sunnah akan tetapi yang diberkahi. Diberkahi itu semuanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi makannya, bangunnya, juga apa? Dikatakan ada satu fadilah rahasia. Kenapa kita bangun? Itu kan biasanya orang sahur itu dia dikatakan di sepertiga akhir malam. Dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan itu Allah itu turun ke sama'id dunia, ke bumi ini di pertiga akhir malam. Jadi ketika kita sahur, kita juga banyak berdoa. Karena disitulah diijabah Allah Subhanahu wa taala doa kita. Jadi yang kita malas sahur, yang susah bangunnya, puasanya lemes, kemudian kadang-kadang kita punya keluhan sakit, kemudian keluhan nggak punya baju lebaran, apa aja, maka minta di sini. Oh gitu. Karena di situ adalah rahasia satu yang dirahasiakan adalah Allah turun pada waktu itu. Terus Pak Ustadz kan sahur ini kan bilang tadi nggak jelas secara waktu. Pak Ustadz. Iya. Kalau udah kuusul sama orang ini supaya kita nggak terganggu paginya, nggak repot-repot masak. Kita sahurnya jam 11 malam aja. Kan lucu Zat. Orang sahur itu kan Zat, kita kan habis terawih tidur. Bangun nanti jam-jam 3:30 gitu kan. Baru sahur. Kita kan? dengar dulu lah maksudnya. Mana tahu boleh kok. Ya secara makan boleh, secara makan diniatkan sahur boleh. Cuman kata Nabi itu yang diberkahi adalah orang-orang yang kata Rasulullah itu yu'ajjilul fitr, untuk mempercepat berbuka dalam artian pada jamnya, bukan sebelum azan kemudian diputar azan duluan, bukan. Dalam artian pada waktunya dipercepat berbuka, jangan ditunda-tunda. Kemudian mentakhirkan sahur. Sahur itu lebih baik, lebih afdolnya ditakhir. Nggak usah dipercepat, jangan jam 11 malam nanti. Juga secara fisik kan kita butuh nutrisi nanti. Nah kalau kita mungkin sekarang jam 11 malam makan, nutrisi itu dipakai untuk tidur saja, untuk mengeluarkan suara ngorok aja. Jadi habis dia. Ini tadi Walaupun udah kita stok di sini Pak Ustadz. Iya. Stok ini monyet aja di situ. Nah, jadi kayak macam salah Pak Ansip, Pak Ustadz. Iya. Saya kan Pak Ansip, tukang banguni sahur. Jadi saya lebih dulu bangun daripada warga kita. Jadi itu kayak mana Ustadz? Apakah mengganggu atau kok lebih bagus itu Ustadz? Ya membangun itu boleh, Pak Ansip ya kan. Pak Ansip namanya sebagai tugasnya, nanti dimarah sama Pak RW kan. Kalau tugasnya untuk keliling ronda, membangun orang sahur boleh. Tapi kemudian ya jangan kemudian membuat keributan yang besar. Seperti kadang-kadang kita harus memperhatikan di sana mungkin ada non muslim, ya kan? Mana ketuk-ketuk pintu yang kemudian kita tahu itu. Jangan kemudian kita buat keributan sehingga kemudian kita mengganggu ketentraman non muslim. Sampai mukul-mukul, narik-narik gitu nggak usah lah Bos. Iya. Tadi kan di rumah nariknya. Iya, tapi jangan sampai gitu loh Pak. Ini memar-memar badan saya. Untung nggak disiram tadi ya. Terus Bos, ini aku udah mulai semangat ini. Karena ada fadilah keberkahan gitu. Iya. Apalagi cuma di bulan Ramadan yang kita dapat Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira di waktu sahur itu amalan-amalan apa selain makan yang bisa kita lakukan yang memiliki fadilah yang besar gitu Pak Ustadz? Ya fadilah tadi saya katakan tadi berdasarkan rahasia, bahwasanya satu kerahasiaan itu adalah memperbanyak doa. Di sini memperbanyak doa. Karena orang yang makan saja, minum saja, kata Rasulullah tadi, minum saja, maka dia akan didoakan oleh Allah dan oleh malaikat. Kan susah kita komunikasi ke malaikat doakan aku susah. Tapi gitu minum seteguk air langsung malaikat mendoakan. Berapa banyak jumlah malaikat? Kan nggak tahu. Yang dikatakan setiap orang ada 2 malaikat yang mengikuti. Berapa jumlah orang yang ikut? Iya. Nah, belum lagi malaikat pencabut nyawa, belum lagi malaikat yang kemudian mondar-mandir langit, yang setiap naik ke langit berjumpa dengan Allah nggak akan jumpa lagi, nggak akan naik lagi. Itu satu fadilah. Kemudian doa tadi diperbanyak. Kemudian ini kesempatan agar kita tidak kelewatan waktu subuhnya. Nah, kadang-kadang kan orang banyak kebablasan ini.
Habis makan Habis- tidur dah. iya. Biasanya selama gitu habis sahur tidur dia. Nah, itu juga Orang dia tukang tidur loh, kayak mana mau nengok orang. iya, diperbanyak baca Al-Quran, amalan-amalan itu, kemudian kita tunggu juga memperbanyak zikir menunggu sholat subuh datang. Tuh banyak baca Al-Quran aja gitu maksudnya. Kan aku bilang kemarin kan, ibadah Bang Biring, ibadah yang baca Quran kayak ngapain kayak ini tidur main game. Iya namanya. Kalau yang ini Pak Ustadz, saya kan pangsip, ya Iya. kan. Kalau habis makan sahur itu kan kita keliling komplek banyak itu para pemuda-pemudi habis makan sahur kayak macam jalan-jalan pagi, kayak macam Asmara subuh lah gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kalau asmara subuh itu Pak Ansip dipukul aja pakai kedua gitu kan. Karena memang asmara subuh itu adalah tradisi yang kemudian ini mulai ekspos lagi kan oleh anak-anak kita. Sementara dia baru mengambil sunnah, mencari pahala. Setelah itu membinasakan dengan asmara subuh, kadang-kadang berduaan, berjalan laki-laki wanita. Dan itu nggak boleh. Dan itu nggak boleh, nggak mahramnya, jalan sana sini. Lebih bagus maka dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul itu, seorang yang beriman yang baik imannya, maka dia meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Ketimbang jalan-jalan, malah mengakibatkan dosa, lebih bagus baca Al-Quran. Atau ketimbang enggak itu lebih bagus tidur sama dia. Nah itu jadi prinsip. Jadi dianjurkan warganya agar senantiasa untuk tidak melakukan kegiatan itu. Apalagi kan zaman-zaman Covid-19 iki ya. Itu iya pas itu sahur on the road. Sahur di jalan katanya itu. Kadang kan naik kereta-kereta gitu keliling-keliling baru nanti tah gimana. Kalau warga komplek kita nggak ada tuh yang kayak gitu Pak Billy. Alhamdulillah. Ada kalau yang on the road itu. Tapi yang asmara subuh ada. Oh, sikit-sikit satu dua aja. Itu nanti di Kita razia itu Pak RT. dirajak keliling. Pak RT mengeluarkan edaran, ya kan? Pak RT. Ini Cocok itu. tinggal menunggu perintah dari Pak RT aja nih Pak Ustadz. Iya. Ya nanti habis subuh kasih tahu kalau ada warga yang keliling, yang apa tadi asmara subuh, kasih tahu terus suruh pulang ke rumah. Kita rajia aja. Oh, cocok juga itu. Jadi pembiring jangan tidur lagi. Oh, iya. Terus gini, aku masih nanya tentang sahur ini. Aku kan nggak pernah sahur jadi harus tanya aku. Terus sahur itu bagaimana makannya Pak Ustaz? Kan nanti butuh tenaga kita. Kalau pul kita buat nggak apa-apa Pak Ustaz. Tadi katanya sok kuat. Tadi Sekalian dijamak makan siang. Tadi Bisa sok dijamak kuat. makan siang. Iya, makanan nanti dibantu sama Bang Pak Saman ya kan Pak Saman? Kalau kebanyakan. Itu gimana ada makannya Pak Ustaz? Iya makannya normal ya. Normal seperti biasa sebagaimana kita makan pagi, makan siang. Jangan kemudian berlebihan juga ini untuk jatah makan siang nggak ada ini. Kemudian dia dipulkan nggak boleh. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu nggak suka orang yang berlebihan. Berlebihan tidur ya Pak Saman ya. Berlebihan kemudian makan, berlebihan melakukan aktivitas apa saja berlebihan itu nggak boleh. Takut nanti nggak sanggup lagi sholat subuh Pak RT ya. Iya. Tadi sok paten aku kuatnya. Gitu tadi Pak Ustadz dia bilang. Sekarang mau makan banyak. Iya. Kan masih ada kan, aman kan. Nggak tahu Pak Indra tadi yang ngabisi Tadi terakhir terakhir. tinggal sikit aja Pak Billy. Tapi ada Pak RT, Pak Ustadz tadi bawanya tadi itu jatahku nanti itu. Oh, bagus Enak bagus. juga ya Pak Billy ya, dapat jatah dari Pak Oh Ustadz. iyalah kan fadilahnya itu harus kita raih karena kan keutamaan sahur itu cuma dapat setahun sekali kita bulan Ramadan gini kan. Oh iya Ustadz, itu sahurnya berlaku untuk Ramadan aja Ustadz? Apakah sahur-sahur kayak puasa-puasa hari biasa juga sama Ustadz? Iya, kalau sahur itu pada intinya setiap mau melakukan puasa, apakah puasa sunnah, tetap saja mendapatkan berkah. Namun pada bulan suci Ramadan ini pahalanya lebih. Karena memang bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita. Masya Allah. Gitu. Oke. Jadi gitu. Motivasi nggak sampean sahur? Mau sampean tidur terus? Ya aku udah aja nih. Aja. Dan subuh. Sholat aku lah ya. Gimana sahur? Salah sendiri dari tadi. Oh dibanguni gak mau. Udah kan baru. Udah sini aja. Aku lapar nanti aku Pak. Udah jan cemana lagi? Yuk pelenger lah sampean. Enggak mau lah gua. Besok ingin semangat kayak Ustaz nih kasih pengertian. Ini sampai ikan ya. Gak usah dibangunin lagi dia. Biar masih itu lagi lah. Gak berkah sampai gak dapat berkah. Mau sampean. Lah, salah subuh lah. Dasar. Yo.
Aduh, ya Allah. Aduh, nggak betul ini. Aku nggak makan aku.